Iya, Pak. Sudah, Suara saya, Prof. Sudah. saya Sudah, harap suara sudah, saya Prof. juga jelas karena saya lagi di lobi. Oke, sudah. Ya. Sudah ya, sekali lagi Shalom Bapak Ibu. Izin saya berbagi warisan reformasi bagi praktek misi Kristen masa kini. Saya sekarang ada di Jeju, saudara ya, lagi akan isi 2 sesi nanti dalam pertemuan Harvest Billion Soul. Ini hampir 1.000 peserta dari 100 sekian negara. Tetap saya konsisten berbagi soal misi. Jadi tema saya yang dikasih BP Pasti adalah Ini udah warisan di sini udah. reformasi praktek misi Kristen masa kini ya. Kita lanjut. Kok gila bermasalah tapi nggak pernah keselesaikan masalahnya. Nah, Bapak Ibu, saya ambil gambar Aduh ketika deh, ada waktu kau Yesus luang masuk dek sambil Yerusalem kan jahit satu sambil kali dia nyimak menangis. ini dek. Tapi kau Yerusalem, nggak Yerusalem. sibuk kau Nah, saya dengan takut jangan-jangan kau. ketika Yesus lihat kita semua nih di Indonesia, dia juga nangis, saudara. Meratap dia ini, saudara ya. Karena kita ini pertama sinodenya banyak sekali. Dan yang kedua, STT itu banyak sekali, saudara ya. Dari yang betul-betul, setengah betul, sampai yang, maaf ngomong saudara, abal-abal juga ada, saudara. Jadi itu fakta dan saya senang kami boleh terhisap dalam pasti dan boleh bertumbuh bersama dan saling mengingatkan supaya kita semua tetap pasti. Sama dengan real, semua tetap harus real dan ini pasti, saudara ya. Nah, kalau kita lihat ini data yang dikeluarkan oleh Pew Research Center yang terbaru, hampir seperempat dari penduduk dunia ini sekarang, bahkan populasinya 24,2% itu religiously unaffiliated. Berarti nggak punya agama, nggak mau saudara. Lebih banyak orang cenderung nggak mau beragama daripada beragama. Bahkan saudara kita Kedar, saudara kita Silom ini sudah meningkat menjadi 25,6%. Memang kekristenan 28,8 tetap yang tertinggi saudara. Tetapi kalau saudara perhatikan data yang ada, kita ini sedang minus 1,8, menurun. Sementara Kedar, saudara dia plus 1,8, berarti 180 derajat kita ini sedang sangat berlawanan sekali, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, memang data ini dari Bilangan Research Center yang digabung dengan Dukcapil punya data, diolah oleh Bilangan Research Center, bahwa kekristenan itu menurun. Jadi, saudara, kita berkumpul hari ini, kita harap kita semua sepakat bahwa ada sesuatu di komunitas kita orang percaya bahwa pertumbuhan itu sedang menurun dan kita kumpul di sini untuk belajar. Oke. Nah, hari ini kita memahami reformasi dan turunannya dalam konteks misi. Saudara, yang pertama kita ini mau memahami prinsip-prinsip teologi utama dari reformasi Protestan. Dan yang kedua, kita itu sedang menggali relevansi warisan reformasi bagi pelayanan misi di konteks global dan lokal. Ini 3 poin yang nanti saya akan bagikan dalam 40 menit. Menginspirasi peserta untuk menerapkan semangat berteologi dalam praktek misi kontemporer. Jadi tetap kita mau teologi kayak apapun, kita tetap harus bermisi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, yang saya hormati, kalau kita perhatikan, saudara ya, gerakan reformasi itu dimulai ketika ini, saudara ya, Martin Luther memaku 95 dalil di depan tembok gereja ya, di depan pintu atau tembok gereja di Wittenberg di Jerman. Itu ditandanya awal reformasi, pemberontakan jiwa muda yang melihat bahwa gereja ini sudah menyimpang terlalu lama. Nah, penyimpangan itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau boleh dilihat latar belakangnya itu, satu, dia menentang indulgensi. Dia menentang begini, saudara, menentang protes keras Martin itu diawali praktek jual beli indulgensi atau surat pengakuan dosa, di mana gereja seolah menawarkan keselamatan dengan imbalan materi. Dan di dalam protesnya itu juga dia bilang bahwa kita ini harus kembali ke sola scriptura. Para reformator menekankan bahwa Alkitab itu satu-satunya sumber otoritas tertinggi untuk iman dan perilaku, menolak anggapan bahwa hanya rohaniawan yang berhak menafsirkan Alkitab. Habis itu inti yang lain adalah keselamatan melalui iman, sola fide, saudara ya. Doktrin sentral menyatakan bahwa keselamatan diperoleh hanya melalui iman kepada Yesus. Habis itu dia menolak otoritas paus, saudara ya. Juga korupsi di dalam gereja. Ini data umum, saudara bisa cari dimanapun, saudara ya. Saudara bisa cari dan itu yang terjadi, saudara ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi semangat kembali kepada Injil itu
Saudara, saya mau katakan reformasi bukan hanya gerakan teologis, tetapi juga gerakan misional dalam semangatnya. Karena saya ini orang misi, saya sudah melayani, saudara ya, Bapak Ibu, saya latar belakangnya praktisi misi. Ketika saya menyerahkan hidup tahun 97, saya itu melayani dari kampung ke kampung, saudara, dari sungai ke sungai, dari pulau ke pulau. Saya orang Jambi, saudara, dengan latar belakang peneliti satwa liar. Jadi bagi saya keluar masuk kampung itu hal yang biasa. Dan kemudian Tuhan angkat saya sebagai menjadi gembala, tentu saya penuh dengan struggling sebelum saya terjun ke akademisi. Jadi akademisi membangun ST-Teriel itu hanya sederhana saja, saudara, karena ada, saudara, full time saya yang diluluskan semester 3. Itu saya ingat, saya telepon itu ketua sekolahnya, saudara, sampai hari ini masih ada, dan saya betul-betul bilang, ini kok baru semester 3, kok dia sudah lulus. Dan full time saya tentu saya pecat, dan saya janji untuk membangun sekolah tinggi teologi yang betul-betul real. Itu latar belakang saya. Jadi gerakan misional dalam semangat kembali kepada sumber Injil untuk memberitakan Kristus secara benar. Kalau memulai sesuatu aja udah nggak benar, S1 nggak jelas, S2 nggak jelas, S3 apalagi, saudara ya, hanya untuk dapat tunjangan kah, dapat pengakuan kah, kasihan kita, kasihan jemaat. Untuk diri kita aja kita bohong, bagaimana juga untuk jemaat, pasti kita banyak bohongnya nanti, saudara. Itu penilaian saya. Nah, saudara ini kasih Tuhan, Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi, saudara, Udah di nih, Dek. dalam hukum sola itu kalau kita perhatikan ada 5 standar dari apa yang diperjuangkan, bahwa sola scriptura hanya Alkitab, saudara, yang menjadi misi harus berakar pada firman Tuhan, saudara ya. Jadi itu kita tidak bisa menafikan, saudara ya. Bukan tradisi atau tren budaya semata. Terus ada sola fide, saudara ya, mengingatkan bahwa hanya oleh iman, saudara, bahwa pemberita Mana itu, Injil Bang? harus menekankan anugerah iman bukan karya manusia. Dan saudara dikasih Tuhan, sola gracia hanya oleh kasih karunia, misi tidak tergantung kepada kekuatan manusia tetapi pada anugerah Allah. Solus Christus hanya Kristus, Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Ini juga menjadi tantangan dalam konteks kita pluralisme, saudara ya. Dan ada soli deo gloria hanya bagi kemuliaan Allah. Tujuan akhir misi bukan pertumbuhan gereja semata, tetapi memuliakan Allah, bukan merek gereja, bukan sinode gereja, tapi sebenarnya kan untuk hormat Jadi kemuliaan di Tuhan, mana? saudara. Nah, pertanyaan Itu di sederhana, mana? bagaimana kelima sola itu boleh menjadi Berapa lama kompas emang dia dalam beli rokok dan tadi strategi kau dan ditelepon? etika misi hari ini? Ini yang kita dapati, yang kita mesti pelajari, yang kita mesti mengerti. Nah, saudara, warisannya yang pertama, saudara, warisan Udah gini tapi apa waktu yang bisa kita dapat dari reformasi dalam praktek misi? Gak Yang apa-apa. pertama, saudara, saya mau tekankan bahwa pemberitaan Itulah Injil yang backgroundnya. berpusat pada Iya, Kristus, maksud ada misi background harus dia tetap tapi berpusat pada jangan Kristus, percaya yang jelas. Oke. bukan pada program sosial semata, meski pelayanan holistik tetap penting. Kadang-kadang kita lupa, saudara. Saya seringkali berkata model misi itu macam-macam. Ada yang namanya model misi 2-3. 2 hari di lapangan, 3 hari di hotel, saudara. Ada misi ecek-ecek, saudara. Misi yang menjual kemiskinan aja. Kita foto-foto kemiskinan. Habis itu kita tampilkan di gereja, kita raise fund. Saudara, kita berapa banyak kita menjual ladang misi hanya untuk kepentingan kita. Makanya saya bilang pemberitaan Itu Injil kamera itu, mama hidup ya? misi itu harus berpusat pada Kristus. Kalau enggak kita bikin sosial, kita kalah, saudara. Kita kalah sama orang kedar, Belum kita masuk. kalah sama orang Buddha. Buddha suci lebih hebat, saudara. Soal sosialnya, rumah pun dia kasih. Jadi kalau hanya penekanan festival kah, ramai-ramai kah, kita ini kalah jauh, saudara. Kita hanya senang dengan hura-hura yang menghabiskan uang puluhan ratusan juta hanya hanya hitungan jam, sementara kabar baik tidak pernah kita beritakan. Nah, Bapak Ibu, jadi kembali lagi para dosen yang saya kasih, pemberitaan Injil harus berpusat pada Kristus. Saudara, yang kedua, saudara perhatikan. Warisan yang kedua di dalam reformasi itu bahwa Luther mendorong, saudara ya, penterjemahan Alkitab ke bahasa rakyat. Dia maunya ada pemberdayaan jemaat, bahwa misi harus melibatkan pembinaan iman, bukan hanya pertobatan awal, tapi literasi Alkitab penting, apalagi dalam era digital. Jadi Alkitab itu bukan punya lembaga. Kalau itu soal lembaga, saudara, yang mengurus Alkitab, itu pasti soal keuntungan dan proyek, saudara. Ini yang perlu ditekankan. Satu kali dalam meeting toko-toko, saudara, saya bertanya, berapa lama Bapak perlu menerjemahkan satu Alkitab? Dia bilang 20 tahun dengan biaya 20 miliar. Saya bilang, apakah nggak bisa dipercepat? Kenapa begitu lama?
Nah, saudara perhatikan, teologi refleksi, tadi kan bahasa juga digital, jadi misi pun sedang berinkarnasi, saudara. Misi pun sedang berinkarnasi, sorry, HP saya lupa matikan. Misi pun sedang berinkarnasi, Bapak Ibu, ke ruang digital. dimatikan ini. Nah, Bapak Ibu, ini saya kasihi. Hah? Kembali lagi tentang penerjemahan Alkitab. Perhatikan Bapak Ibu yang saya kasihi. Di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 9, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari pertama segala bangsa, suku, kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tata dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan. Jadi ada 4 unsur di dalam ruang tata Allah. Saya berani percaya kita tahu soal bangsa, saudara, ya, di kitab Wahyu berarti setiap orang, setiap tempat, setiap bahasa, setiap suku itu harus ada perwakilannya. Nah, kalau kita mewarisi teologi reformasi Injili, kita harus ingat betul bahwa setiap tempat itu, setiap orang itu tidak boleh tertinggal, setiap tempat itu tidak boleh tidak ada yang kosong, setiap bahasa itu harus ada perwakilannya, setiap suku itu harus dijangkau. Berarti seperti ini, saudara, 4 unsur ladang misi. Saya kasih contoh yang sederhana, bangsa Indonesia, sukunya misalnya Jawa, kaumnya Kangean. Kangean ini tetangga termasuk suku yang terabaikan. Bagaimana dengan bahasanya? Mereka kan berhak. Kadang-kadang kita hanya konsentrasi di bangsa, suku, kaum. Kita lupa bahasa ini, saudara. Karena kita selalu menganggap bahasa ini